Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses belajar. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri, Franky Pradana, dan Bagas Dwi Kuncoro. Yang pertama ada pengertian proses belajar. Secara umum, belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Reber dalam buku Psikologi Pendidikannya mendefinisikan belajar dalam dua pengertian. Yang pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan yang kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Sedangkan Kimball mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif permanen dalam behavioral potensial yang menjadi sebab akibat dari praktik yang diperkuat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku. Yang kedua yaitu Kimball mengkaji lebih dalam tentang belajar, yaitu yang pertama, belajar diukur berdasarkan perubahan dalam berperilaku. Dengan kata lain, hasil belajar harus selalu diterjemahkan dalam perilaku atau tindakan yang dapat diamati. Sehingga setelah menjalani proses belajar, pembelajaran akan mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan sebelumnya. Yang kedua, perubahan behavioral. Ini relatif permanen, artinya hanya sementara dan tidak menetap. Yang ketiga, perubahan perilaku. Itu bertindak secara berbeda. Potensial untuk bertindak ini mungkin tidak akan diterjemahkan ke dalam bentuk perilaku langsung. Yang keempat, perubahan perilaku berasal dari pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau praktik harus diperkuat. Artinya hanya respon-respon yang menyebabkan penguatanlah yang akan dipelajari dalam suatu penguatan dalam istilah mengenai reward dan reinforcement. Yang kedua yaitu tahapan belajar. Pandangan Koip terhadap belajar. Koip adalah seorang ahli penganut aliran humanistik, membagi tahap-tahapan belajar menjadi 4. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Pada tahap paling awal atau dalam peristiwa belajar adalah seorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakan, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialami. Namun dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu tahapan pengamatan aktif dan reflektif. Tahapan kedua ini dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama akan makin mampu melakukan observasi secara aktif. Terdapat peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkannya. Dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu mesti terjadi. Yang ketiga yaitu tahap konseptualisasi. Tahap ketiga ini dalam peristiwa belajar adalah seseorang yang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi atau mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang suatu yang menjadi objek perhatiannya. Dan terakhir adalah tahap eksperimentasi aktif. Tahap terakhir ini dari peristiwa belajar menurut Koip adalah melakukan eksperimen terhadap secara aktif. Pada tahap ini seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Bagas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Franky, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Di sini proses-proses yang mempengaruhi belajar itu ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Ini terdiri dari faktor fisiologis atau jasmania. Terdiri dari kesehatan. Artinya sehat berarti kondisi tubuh dalam keadaan baik, bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang sangat berpengaruh terhadap belajarnya karena proses belajar seseorang akan terganggu apabila kesehatannya terganggu pula. Yang selanjutnya yaitu ada cacat tubuh.
Di sini, cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya keadaan tubuh badan seperti buta, tuli, patah tangan atau kaki, lumpuh, dan sebagainya. Keadaan cacat tubuh ini jelas akan mempengaruhi belajar seseorang. Maka, orang yang mengalami cacat tubuh hendaknya belajar di lembaga pendidikan khusus yang sudah tersedia. Selanjutnya itu ada faktor psikologis. Di sini faktor psikologis yang pertama tadi dari kecerdasan atau intelijensi siswa. Kecerdasan atau intelijensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Siswa yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat kecerdasan yang rendah. Meski begitu, siswa yang mempunyai kecerdasan tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya yaitu ada motivasi. Di sini motivasi erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang tepat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik, untuk mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian. Yang selanjutnya yaitu ada minat. Minat di sini diartikan sebagai kecenderungan yang agak menetap dalam subjek merasa senang berkecimpung dalam bidang yang mereka minati. Yang selanjutnya yaitu ada bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Yang selanjutnya yaitu sikap. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama ada cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya sangat besar pengaruhnya terhadap proses belajar si anak. Hal ini dipertegas lagi oleh pernyataan Sujipto Wirowijojo dalam Slameto yang menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya bagi pendidikan dalam lingkup kecil. Selanjutnya yaitu ada hubungan antar anggota keluarga. Hubungan antar anggota keluarga yang terpenting adalah hubungan orang tua dan anaknya. Wujud hubungan itu misalnya apakah hubungan itu penuh kasih sayang dan pengertian atau sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu ada suasana rumah. Maksud suasana rumah di sini sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Selanjutnya yaitu ada ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi keluarga erat kaitannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti buku, alat tulis menulis, penerangan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu ada pengertian orang tua. Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Jangan mengganggunya dengan pekerjaan rumah jika ia sedang belajar. Selanjutnya yaitu ada faktor sekolah. Di sini faktor sekolah yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada metode mengajar, ketiga hubungan guru dengan siswa, yang keempat ada disiplin sekolah. Selanjutnya yaitu ada faktor instrumental. Di sini faktor instrumental yaitu perangkat belajar seperti kondisi gedung sekolah, fasilitas belajar, lab, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor masyarakat. Di sini faktor masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh banyak
banyak pengangguran dan anak-anak terlantar atau putus sekolah dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis belajar. Di sini terdapat 8 jenis belajar. Di antaranya yaitu yang pertama, jenis belajar sinyal. Jenis belajar ini merupakan salah satu jenis belajar yang umum bagi semua individu. Belajar dengan jenis ini merupakan deskripsi dari serangkaian kondisi yang telah diatur dan disesuaikan untuk dapat menciptakan respon yang terkondisi. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis belajar stimulus respon. Jenis belajar ini mengikut sertakan gerakan otot rangka yang tepat atas respon dari rangsangan maupun kombinasi rangsangan yang diberikan. Yang ketiga ada jenis belajar rangkaian. Jenis belajar dengan jenis ini memperlihatkan situasi belajar yang mungkin sangat sederhana dan sering muncul dalam aktivitas belajar. Inti dari belajar jenis ini adalah proses mengaitkan secara bersama terkait dengan yang dipelajari sebelumnya. Yang keempat ada jenis belajar asosiasi verbal. Terkait dengan istilah rantai yang sebelumnya dijelaskan, maka asosiasi verbal mungkin dapat dikatakan sebagai subrantai. Kenapa dikatakan sebagai subrantai? Karena pada rantai ini terdapat kemungkinan rantai yang pendek dan rantai yang panjang. Oleh karena itu, rantai ini bersifat verbal dan menguasai kebutuhan proses aktivitas manusia. Maka asosiasi verbal memiliki beberapa karakteristik yang unik. Selanjutnya yang kelima itu jenis belajar diskriminasi. Belajar dengan jenis ini diklaim sebagai sebuah aktivitas yang terisolasi karena belajar dibedakan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan diisolasi dari contoh lain yang mungkin cenderung terjadi pada waktu yang sama. Yang keenam itu jenis belajar konsep. Di sini belajar tentang suatu konsep mengartikan bahwa ada aktivitas yang dilakukan untuk mengklasifikasikan situasi rangsangan dalam bentuk abstrak seperti bentuk, warna, letak, angka, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada jenis belajar aturan. Belajar dengan aturan dapat dicontohkan dengan perolehan ide yang terdapat pada proposisi. Berdasarkan pengertian secara formal, dalam buku ini dapat disebutkan bahwa aturan adalah rantai dari 2 atau lebih konsep. Yang terakhir yaitu jenis belajar pemecahan masalah. Setelah individu mendapatkan beberapa aturan, maka dia akan dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan dalam mengatasi dan mengendalikan lingkungan sekitarnya. Selain itu, individu itu juga akan dapat melakukan hal lain yang penting dengan kemampuan berpikirnya. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.